Tahukah kamu bahwa ada beberapa benda yang berasal dari surga tetapi masih ada di bumi? Benda-benda ini menjadi saksi akan kebesaran Allah dan mengingatkan kita akan janjinya yang indah. Mari kita menyelami kisah-kisah luar biasa tentang benda-benda dari surga yang masih bisa kita temui di dunia ini. 1. Hajar Aswad, batu dari surga. Di sudut Ka'bah yang agung, ada sebuah batu hitam yang selalu menjadi perhatian para jamaah haji dan umrah. Batu ini adalah Hajar Aswad, batu yang tidak berasal dari bumi, melainkan diturunkan langsung dari surga. Dikisahkan bahwa ketika Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail, diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah, mereka mencari batu istimewa sebagai tanda sudutnya. Malaikat Jibril pun datang membawa batu ini dari surga. Saat pertama kali turun, batu ini berwarna putih bersih, bercahaya seperti mutiara. Namun, seiring berjalannya waktu, batu ini menghitam karena dosa-dosa manusia yang menyentuhnya. Rasulullah pernah bersabda bahwa Hajar Aswad memiliki keistimewaan, di mana pada hari kiamat nanti, ia akan menjadi saksi bagi orang-orang yang menciumnya dengan penuh keimanan. Oleh karena itu, setiap jamaah haji yang mampu mendekatinya selalu berusaha menciumnya, sebagaimana Rasulullah pernah melakukannya. Bayangkan, di dunia ini, kita masih bisa melihat dan menyentuh sesuatu yang pernah berada di surga. 2. Daun dari pohon Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa Isra, Mi'raj, Rasulullah dibawa naik ke langit oleh malaikat Jibril. Saat sampai di langit tertinggi, beliau melihat Sidratul Muntaha, sebuah pohon raksasa yang sangat indah, yang akarnya berada di surga dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon ini tidak seperti pohon biasa di dunia. Daunnya berukuran sangat besar, bahkan dalam hadis disebutkan bahwa daunnya bisa menutupi seluruh umat manusia jika dikembangkan. Pohon ini diselimuti cahaya, dikelilingi malaikat, dan menjadi batas terakhir yang tidak bisa dilewati oleh siapapun, bahkan malaikat Jibril. Dikatakan bahwa beberapa daun dari pohon ini pernah jatuh ke bumi. Para ulama berpendapat bahwa ada beberapa pohon yang memiliki hubungan dengan Sidratul Muntaha, salah satunya adalah pohon bidara. Bidara dikenal memiliki banyak manfaat, mulai dari daunnya yang digunakan dalam ruqyah hingga manfaatnya dalam pengobatan tradisional. Jika benar pohon bidara memiliki jejak dari surga, maka betapa beruntungnya kita yang masih bisa melihat dan merasakan keberkahannya di dunia. 3. Zamzam, air dari surga. Tidak ada air di dunia ini yang bisa menandingi keajaiban Zamzam. Air ini bukan hanya sekadar air biasa, tetapi memiliki asal-usul yang luar biasa dan berkah yang tidak tertandingi. Kisahnya bermula ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya, Siti Hajar, dan putranya yang masih bayi, Nabi Ismail, di sebuah lembah tandus yang kelak menjadi Mekah. Saat persediaan air habis, Siti Hajar berlari-lari antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari air. Dalam kondisi yang hampir putus asa, Allah mengutus malaikat Jibril yang kemudian menghentakkan kakinya ke tanah, lalu keluarlah air dari sumur yang terus mengalir hingga hari ini. Keajaiban Zamzam tidak hanya terletak pada asal-usulnya, tetapi juga pada sifatnya yang unik. Meskipun jutaan orang meminumnya setiap tahun, air Zamzam tidak pernah habis. Bahkan, Rasulullah bersabda bahwa air Zamzam adalah minuman yang penuh berkah dan dapat menjadi obat bagi segala penyakit. Banyak orang yang telah membuktikan keistimewaan air ini. Ada yang sembuh dari penyakit setelah rutin meminumnya dengan niat yang benar, ada juga yang merasa lebih bertenaga dan sehat setelah mengonsumsinya. Bisa kamu bayangkan? Air ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang, tanpa pernah kering atau berkurang keberkahannya. 4. Batu Makam Ibrahim. Di sekitar Ka'bah, ada sebuah batu yang disebut Makam Ibrahim. Ini bukan sembarang batu, melainkan batu yang memiliki jejak kaki Nabi Ibrahim. Dikisahkan bahwa ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, ia membutuhkan batu untuk berpijak agar bisa mencapai bagian yang lebih tinggi. Allah pun memberikan batu khusus yang bisa naik dan turun sesuai kebutuhan Nabi Ibrahim. Yang menakjubkan,
Batu ini juga menjadi saksi akan keajaiban Allah, karena jejak kaki Nabi Ibrahim masih tertinggal di atasnya hingga hari ini. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, Allah memerintahkan umat Islam untuk menjadikan tempat ini sebagai salah satu lokasi sholat setelah tawaf. Sampai sekarang, umat Islam yang berhaji atau umrah sering berhenti sejenak di dekat makam Ibrahim untuk beribadah, mengingat betapa luar biasanya peristiwa yang terjadi di tempat itu. Batu ini adalah salah satu dari sedikit benda yang masih bertahan dari zaman Nabi Ibrahim, menghubungkan kita dengan sejarah Islam yang begitu jauh. 5. Cincin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang diberikan kekuasaan luar biasa oleh Allah. Salah satu benda paling terkenal yang dimilikinya adalah cincin ajaib yang berasal dari surga. Cincin ini bukan sembarang cincin. Dengan izin Allah, cincin ini memberinya kekuatan untuk mengendalikan angin, memahami bahasa binatang, bahkan memerintah bangsa jin. Dengan cincin ini pula, Nabi Sulaiman mampu membangun istana yang megah dan membuat kerajaan yang sangat kuat. Namun, ada kisah menarik di balik cincin ini. Dikatakan bahwa suatu hari, jin jahat berhasil mencurinya dan menyamar sebagai Nabi Sulaiman. Akibatnya, Nabi Sulaiman kehilangan tahtanya untuk sementara waktu. Namun, dengan rahmat Allah, cincin itu akhirnya kembali kepadanya dan ia pun merebut kembali kerajaannya. Beberapa orang percaya bahwa cincin Nabi Sulaiman masih ada hingga sekarang, tetapi tersembunyi di suatu tempat yang hanya Allah yang mengetahuinya. Jika benar cincin ini masih ada, maka itu adalah salah satu benda dari surga yang masih tersisa di dunia. Begitulah beberapa benda dari surga yang masih bisa kita temui di bumi. Meskipun dunia ini hanya sementara, Allah telah memberikan kita tanda-tanda keajaibannya agar kita selalu mengingatnya. Setiap kali kita melihat Hajar Aswad, minum air Zam-Zam, atau mendengar kisah makam Ibrahim, kita diingatkan bahwa ada kehidupan yang lebih baik di akhirat. Betapa indahnya jika suatu hari nanti kita tidak hanya melihat jejaknya, tetapi benar-benar masuk ke dalam surganya.